kita lanjutkan untuk presentator selanjutnya. Kita persilakan kepada Inisia atau Mala Putri berinisial. Silakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan 5 modul dari studi Al-Quran. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inisia Mala Putri dari Prodi Ekonomi Syariah angkatan 23 UTB. Di sini saya akan mempresentasikan modul materi yang pertama, yaitu bab 10 mengenai tentang etika berkomunikasi. Yang pertama, kita harus mengetahui dulu apa itu etika berkomunikasi. Etika berkomunikasi dalam perspektif Islam adalah aturan tentang perilaku manusia dalam menjaga lisannya dari kata-kata yang tidak berarti dan dapat menimbulkan kemudaratan baginya di dunia maupun di akhirat. Yang selanjutnya ada prinsip-prinsip dari etika berkomunikasi. Ada 6 prinsip dari etika berkomunikasi. Itu yang pertama, prinsip kaulan balikan yang terdapat dalam Quran surat Al-Nisa ayat 63. Balik berarti sampai pada tujuan. Jadi maksudnya itu kaulan balikan itu adalah perkataan yang tepat sasaran sampai dengan tujuan. Perkataan itu tidak bertele-tele sehingga pesan yang kita sampaikan dapat disampaikan dengan jelas kepada pendengar. Yang kedua, ada prinsip kaulan kalimat. Prinsip kaulan kalimat ini terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 yang artinya adalah perkataan yang mulia. Jadi prinsip kaulan kalimat ini adalah prinsip perkataan yang mengandung kemuliaan terhadap orang tua dan perkataan yang mengandung unsur lembut. Yang ketiga ada prinsip kaulan mansuran. Prinsip kaulan mansuran terdapat dalam Quran surat Al-Isra ayat 28 yang memiliki perkataan yang pantas dan menyenangkan meskipun kita sedang dalam keadaan kesulitan. Keempat, ada prinsip kaulan ma'rufan. Prinsip kaulan ma'rufan ini terdapat dalam Quran surat An-Nisa ayat 5 yang memiliki arti perkataan yang membangun. Jadi yang dimaksud prinsip kaulan ma'rufan ini adalah perkataan yang membangun, perkataan yang tidak menjatuhkan omongan orang lain. Yang kelima ada prinsip kaulan lainan. Prinsip kaulan lainan ini terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 44 yang memiliki arti anjuran atau ajakan. Prinsip kaulan lainan ini adalah perkataan untuk mengajak seseorang untuk setuju dengan apa yang kita katakan tanpa mengucapkan kata-kata yang merendahkan pendapat dari orang lain. Yang kedua ada prinsip kaulan sadidan. Prinsip kaulan sadidan ini terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 9 yang memiliki arti perkataan yang benar. Islam mengajarkan kita harus berkata yang benar, tidak boleh berkata yang bohong, karena apa yang kita ucapkan itu akan dipertanggungjawabkan nantinya. Yang selanjutnya materi yang kedua yaitu bab 14 mengenai dinamika struktur kemujizatan Al-Quran. Terminologi mujizat Al-Quran itu adalah ketidakmampuan siapapun untuk menjawab tantangan Al-Quran. Sebagai bukti kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW. Yang selanjutnya ada unsur-unsur dari mujizat. Ada beberapa unsur dari mujizat sama hanya diciptakan oleh Allah SWT. Dimaksud yaitu di luar dari kemampuan manusia. Yang kedua ada menyimpang dari hukum alam. Yang maksudnya itu adalah peristiwa yang luar biasa. Yang ketiga bukti kebenaran dari kenabian. Yang keempat selaras dengan pengakuan Nabi. Yang kelima tidak dapat ditandingi oleh siapapun. Yang selanjutnya ada tahapan-tahapan tantangan Al-Quran. Selama 23 tahun Al-Quran diturunkan secara bertahap. Terdapat 2 periode, yaitu yang pertama periode Mekah yang disebut juga dengan reformasi. Tujuan dari periode Mekah ini adalah untuk menciptakan peradaban baru yang berlawanan dengan peradaban sebelumnya, yang mana berfokus pada keadilan dan ekonomi. Selanjutnya ada periode Madinah atau periode kestabilan. Ini di mana fase kestabilan sosial mulai muncul dan syariah pun mulai muncul untuk menjaga kegiatan yang ada di masyarakat. Selanjutnya bab 13 Al-Quran dan transformasi sosial bagi umat Islam. Ini definisi dari transformasi sosial. Secara etimologi, transformasi itu adalah perubahan, sedangkan secara etimologi transformasi sosial ini
surat. Dan selanjutnya ada hikmah dari turunnya Al-Quran secara bertahap. Yang pertama yaitu menguatkan hati Nabi Muhammad dalam menghadapi tantangan. Yang kedua, sebagai mukjizat untuk menjawab tantangan yang datang dari kaum kafir Quraisy. Yang ketiga, untuk memudahkan Nabi Muhammad SAW untuk menghafal Al-Quran. Yang keempat ada memudahkan umat Islam dalam menghafal, mempelajari dan mencatat Al-Quran. Yang kelima, memberi kesempatan untuk meninggalkan praktik jahiliyah secara bertahap. Yang keenam, menjawab permasalahan sesuai konteks zaman. Tujuh, mendukung dakwah secara bertahap. Materi yang kelima yaitu bab 5 mengenai studi Al-Quran tentang etika dan juga moral. Etika berasal dari yang pertama itu etika. Etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos yang memiliki arti adat dan kebiasaan. Dalam perspektif Islam, etika itu sumbernya ada dua, yaitu yang pertama Al-Quran dan juga Sunnah. Selanjutnya ada macam-macam etika. Ada 4 macam-macam etika, yaitu yang pertama dilihat dari segi objek pembahasannya. Yang kedua dilihat dari sumbernya. Etika berasal dari pikiran. Tiga, dilihat dari segi fungsinya. Yang keempat yaitu dilihat dari segi sifatnya. Yang selanjutnya ada moral. Moral berasal dari bahasa Latin, yaitu moralitas yang memiliki arti ajaran untuk berlaku baik dan buruk yang berlaku umum dalam kehidupan manusia. Yang selanjutnya ada sumber-sumber dari moral. Yang pertama ada ketentuan agama yang berdasarkan dari wahyu ilahi. Yang kedua dari ketentuan kodrat manusia. Yang ketiga ketentuan adat istiadat yang berasal dari adat istiadat di suatu daerah tertentu. Yang keempat ada ketentuan hukum, yaitu buatan manusia baik hukum adat maupun hukum negara. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Anda. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada sesi tanya jawab. Yang pertama, kita persilahkan kepada Sri Bidari untuk bertanya kepada pemateri. Nampak? Baiklah, saya Sri bertanya kepada pemateri. Sebutkan apa saja prinsip etika komunikasi dalam Islam. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Sri Bidari mengenai apa saja prinsip dari etika komunikasi. Yang pertama itu ada prinsip kaulan kebaikan. Yang kedua ada prinsip kaulan balik kalimat. Yang ketiga ada prinsip kaulan ma'rufan. Yang keempat ada prinsip kaulan masyuran. Yang kelima ada prinsip kaulan layinan. Yang keenam ada prinsip kaulan syaridat. Baiklah, bagaimana Bibi? Sri Bidari atas jawaban dari pemateri. Apakah bisa diterima? Bisa. Baiklah, selanjutnya yang kedua kita silahkan kepada Ayu Azari untuk bertanya kepada pemateri. Kepada Ayu, kami silahkan. Baiklah, tadi akan bertanya kepada pemateri mengenai sebutkan unsur-unsur mukjizat. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ayu Azari. Apa saja unsur-unsur dari mukjizat? Yang pertama itu hanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua menyimpang dari hukum alam. Yang ketiga sebagai bukti dari kebenaran. Yang keempat selaras dengan pengakuan Nabi. Yang kelima tidak tertandingi oleh siapapun. Bagaimana Ayu Azari jawabannya bisa diterima? Bisa. Baiklah, terima kasih kepada yang sudah bertanya dan terima kasih kepada pemateri yang sudah menyampaikan materinya. Kemudian kita silakan untuk pemateri untuk menyampaikan kata-kata penutup. Baiklah, sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.